Ini adalah cerita tentang ribuan burung elang dan sapi ini mengantarkan jenazah pemuda desa ini, rupanya semasa hidupnya lakukan ini. Di sebuah desa kecil yang dipeluk hutan lindung dan padang rumput luas, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 20 tahun, tetapi garis-garis lelah sudah tampak di wajahnya. Rambutnya tipis, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tubuhnya tidak begitu besar. Namun di balik kesederhanaan itu, Raka memiliki sesuatu yang tidak terlihat kasat mata, hati yang bening seperti embun pagi. Raka tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah reot dekat sungai kecil. Rumah itu terbuat dari papan tua yang sudah banyak berlubang, atapnya bocor jika hujan turun, dan sebagian lantainya sudah miring. Namun Raka tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, memasak bubur sederhana untuk ibunya, kemudian berangkat bekerja sebagai pengumpul rumput untuk ternak warga desa. Walau pekerjaannya berat dan upahnya kecil, Raka menjalankannya dengan senang hati. Ia tahu ibunya tidak bisa bekerja lagi sejak penyakit paru-parunya semakin parah. Maka setiap hari ia memanggul beban hidup mereka berdua dengan penuh kesabaran. Tidak ada satupun keluhan terucap dari bibirnya. Tapi ada sesuatu dari Raka yang membuatnya berbeda dari pemuda desa lainnya. Di sela-sela pekerjaannya, saat orang lain hanya fokus mencari uang atau bersantai di bawah pohon, Raka justru menghabiskan waktunya untuk menolong makhluk-makhluk yang tak bisa bersuara. Kadang ia menemukan anak elang yang jatuh dari sarang, kakinya patah, sayapnya terluka. Tanpa menghiraukan bahaya, Raka memanjat tebing atau pohon tinggi membawa elang itu pulang. Ia merawatnya dengan daun-daunan obat dan air hangat, memberi makan dengan sisa daging hasil sedekah warga. Setelah sembuh, elang itu akan terbang kembali ke langit, dan Raka akan tersenyum puas. Di kesempatan lain, Raka melihat anak sapi hutan yang terjerat perangkap pemburu liar. Meski tahu pemburu bisa marah, ia nekat melepaskan jerat itu. Tali besi sering melukai tangannya, darahnya keluar, tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa ragu sedikit pun. Sapi itu akan lari ke hutan sambil mengeluarkan suara lirih, seolah mengucapkan terima kasih. Ada satu cerita yang paling diingat warga desa, meskipun mereka tidak mau mengakuinya terang-terangan. Cerita itu tentang elang emas, elang yang sangat langka dan menjadi kebanggaan hutan desa. Pada suatu sore, elang itu terjerat tali tambang di pucuk pohon setinggi hampir 20 meter. Warga yang melihat hanya menggeleng, merasa tak ada yang bisa menolong hewan itu. Tapi Raka hanya mengikatkan tali ke pinggangnya, memanjat pohon besar itu meski anginnya kencang dan dahan-dahannya rapuh. Lututnya gemetar, tangannya gemetaran, tapi ia terus naik. Satu langkah salah berarti kematian, namun demi menyelamatkan satu nyawa kecil, Raka tidak peduli. Ketika ia berhasil melepaskan tali dari kaki elang sekaligus menahan tubuhnya agar tak jatuh, warga terperangah. Elang emas itu menatap Raka sebentar sebelum terbang tinggi, melesat membelah langit jingga. Orang-orang desa sering berkata bahwa Raka bodoh. Mengapa menolong hewan yang tak menghasilkan uang, kata mereka. Lebih baik tenaga itu dipakai untuk memperbaiki rumah atau mencari pekerjaan baru. Tetapi Raka hanya tersenyum dan menjawab pelan. Kalau kita menolong makhluk Tuhan, pasti ada yang mencatatnya. Walau tak terlihat oleh manusia. Ibunya suatu kali bertanya, "Nak, mengapa kamu begitu peduli pada hewan-hewan itu?" Raka menjawab sambil memijat kaki ibunya yang sering sakit. Karena mereka tidak bisa meminta tolong. Dan jika bukan kita yang menolong, siapa lagi? Jawaban itu membuat ibunya meneteskan air mata. Ia tahu anaknya bukan pemuda biasa. Ia bukan kaya, bukan kuat, bukan terpandang, tetapi hatinya menembus batas dunia.
Namun hidup Raka tidak ringan. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah dan tangan penuh luka. Beban rumput yang ia pikul membuat punggungnya membengkok sedikit. Perutnya sering kosong demi memastikan ibunya cukup makan. Seringkali ia hanya makan singkong rebus semalaman. Desa itu juga tidak selalu ramah. Beberapa orang memanfaatkan kebaikan Raka. Mereka menyuruhnya mengangkut beban berat tanpa membayar lebih. Ada pula pemuda-pemuda nakal yang mengejeknya karena dianggap lemah dan terlalu lembut. Tapi Raka tidak pernah membenci mereka. Ia percaya setiap orang punya masalah yang tidak diketahui orang lain. Satu-satunya sahabat Raka adalah alam, angin yang mengusap wajahnya, rumput yang bergerak lembut, sungai yang mengalir tenang, dan tentu saja hewan-hewan yang pernah ia tolong. Terkadang, saat ia duduk sendiri di tepi hutan, beberapa elang akan terbang rendah di atas kepalanya. Seolah mereka mengenali sosok yang pernah menyelamatkan hidup mereka. Ada satu kejadian lain yang menjadi awal legenda besar. Suatu hari, ketika Raka sedang mencari rumput di dekat rawa, ia mendengar suara erangan berat. Ia mendekat dan menemukan seekor sapi besar terperosok ke lubang galian bekas tambang pasir. Sapi itu lemas, hampir mati. Lubang itu terlalu dalam untuk ditembus manusia biasa. Tetapi Raka tidak mundur. Ia turun ke dalam, mengikatkan tali ke tubuh sapi itu, lalu menariknya sedikit demi sedikit. 3 jam ia berjuang sendirian, tubuhnya basah oleh peluh dan tanah. Ketika akhirnya sapi itu terangkat, ia hanya duduk terkapar sambil tersenyum puas. Sapi itu berdiri, menatap Raka lama, lalu menjilat tangannya pelan sebelum berjalan kembali ke hutan. Raka tidak tahu bahwa sapi itu akan menjadi saksi hidup yang kelak menuntun ribuan lainnya untuk mengiringi kepergiannya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Raka semakin lemah. Pekerjaan berat, makanan seadanya, dan kurang istirahat membuat kondisi kesehatannya menurun. Namun, ia tetap bekerja setiap hari, tetap menolong siapapun, baik manusia maupun hewan, tanpa meminta balasan apapun. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kebaikan kecil yang Raka lakukan sedang menuliskan sebuah takdir yang akan mengguncang bumi dan langit. Kebaikannya yang sederhana diam-diam membangun sebuah hutang budi besar di hati makhluk-makhluk yang pernah ia selamatkan. Dan pada suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menggantung di ujung-ujung daun, Raka merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia berhenti di tengah jalan, memegang dadanya erat, nafasnya terputus-putus. Langit tiba-tiba terasa lebih gelap, angin berhenti, dan suara burung-burung lenyap. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah desa itu. Pagi itu seharusnya menjadi hari biasa bagi Raka, hari di mana ia memanggul sabit dan karung, menyusuri padang rumput yang basah oleh embun. Namun, nasib berkata lain. Saat ia baru melangkah beberapa meter dari rumah, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, seperti melayang. Suara-suara alam yang biasanya menenteramkan kini terdengar jauh, samar, dan bergetar. Ia berhenti, memegang dadanya yang terasa terhimpit sesuatu. Napasnya pendek, terputus-putus. Kepalanya berputar hebat, dan pandangannya mulai gelap. Dalam sekejap, lututnya tak sanggup menahan tubuhnya. Raka jatuh terkapar, wajahnya membentur tanah yang basah oleh embun pagi. Seseorang yang kebetulan lewat, seorang petani tua bernama Margo, melihat tubuh Raka tergeletak. "Raka! Astaga, nak!" teriaknya. Dengan panik, Margo berlari mendekat dan mencoba mengangkat kepala Raka. Tubuh pemuda itu panas seperti terbakar dari dalam, sementara keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Wajah Margo pucat. Ia tahu kondisi itu bukan demam biasa. "Cepat panggil warga,"
Panggil siapapun, teriak Margo kepada anaknya yang mendampingi. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar. Beberapa warga datang membawa tandu sederhana dari bambu, dan Raka diangkat perlahan. Sambil digotong, tubuhnya sesekali kejang ringan, bibirnya gemetar seolah ingin bicara tapi tak mampu. Matanya setengah terbuka, menahan rasa sakit yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketika Raka dibawa masuk rumah, ibunya langsung menjerit histeris melihat putranya yang tampak sangat lemah. "Raka, Nak! Raka, buka mata! Nak!" Tangisnya pecah. Ia menggenggam tangan Raka yang dingin, menggigil, seperti kehabisan tenaga untuk bertahan hidup. Beberapa tetangga memanggil dukun kampung, sebagian lain mencari obat herbal, dan ada yang mencoba menghubungi puskesmas, meski mereka tahu jalan ke kota terlalu jauh dan biaya pengangkutan tidak mampu mereka bayar. Dukun kampung mengusap kening Raka, memeriksa denyut nadi, dan menggeleng pelan. Panasnya tak wajar, napasnya pendek, seperti kelelahan yang terakumulasi bertahun-tahun. Tubuhnya tak sanggup lagi menahan beban. Warga yang mendengar itu terdiam. Tidak ada yang berani memandang wajah ibunya. Hari itu, semua pekerjaan Raka terhenti. Tidak ada sabit, tidak ada rumput, tidak ada tawa kecilnya yang biasa muncul saat melihat hewan-hewan kecil bermain. Desa menjadi hening. Bahkan angin pun seolah enggan menyentuh pepohonan. Namun sesuatu yang jauh lebih aneh mulai terjadi. Saat matahari mulai naik dan cahaya emasnya menyentuh atap rumah Raka, seekor elang muncul di udara. Elang itu terbang rendah, berputar tepat di atas rumah reot itu. Suaranya melengking panjang, seolah memanggil. Tidak lama kemudian, datang lagi seekor. Lalu 3. Lalu 5. Warga yang sedang berjaga di sekitar rumah menatap langit dengan rasa takut bercampur heran. "Kenapa banyak elang hari ini?" tanya seorang ibu. Tidak ada yang menjawab. Dalam waktu beberapa jam, jumlah elang semakin banyak. Mereka berdatangan dari segala arah, dari gunung, dari lembah, dari dalam hutan. Suara kepakan sayap memenuhi udara seperti ribuan bendera berkibar. Langit. Desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan bayangan gelap yang bergerak. Beberapa warga bersembunyi ketakutan, tidak pernah melihat kawanan elang sebesar itu seumur hidup mereka. Namun anehnya, elang-elang itu tidak menyerang atau turun. Mereka hanya berputar melingkari rumah Raka, seperti menunggu sesuatu. Suara mereka terdengar seperti rintihan. Menjelang sore, fenomena lain terjadi. Di ujung padang rumput, muncul seekor sapi besar yang berjalan lambat menuju desa. Tubuhnya kekar, tanduknya melengkung indah, bulunya kecoklatan. Itu bukan sapi milik warga, itu adalah sapi liar dari hutan yang dulu pernah diselamatkan Raka dari lubang tambang. Di belakangnya, muncul 2 ekor lagi. Kemudian 5. Kemudian lebih banyak lagi. Sapi-sapi liar, yang biasanya agresif dan sulit didekati manusia, kini berjalan dengan tenang seolah mengerti arah yang harus dituju. Mereka menuju rumah Raka, kemudian berhenti beberapa meter dari pintu, dan menundukkan kepala. Suasana menjadi sunyi, tidak ada yang berani bergerak. Warga desa gemetar. Bahkan dukun kampung yang biasanya berani menghadapi banyak hal mistis kini berbisik lirih. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ibunda Raka yang melihat dari dalam rumah semakin menangis. Ia memegang tangan putranya makin erat. "Nak, apa yang telah kau lakukan selama hidupmu sampai alam pun datang menjengukmu seperti ini?" gumamnya sambil menangis. Menjelang malam, kondisi Raka terus memburuk. Napasnya semakin berat, dadanya naik turun tidak beraturan.
Kadang ia membuka mata sebentar, menatap langit-langit rumah dengan pandangan buram, lalu memejamkan mata lagi karena rasa sakitnya semakin menjadi. Tetangga mencoba membacakan doa, ada yang mengusap dadanya dengan air hangat, tetapi tidak ada perubahan. Di luar, elang-elang masih berputar dengan pola yang semakin rapat. Suara mereka memecah suasana malam. Bahkan lebih aneh lagi, sapi-sapi liar itu tetap diam, tidak makan, tidak bergerak, seolah sedang berjaga. Beberapa warga mulai berdesakan, melihat fenomena itu sebagai pertanda besar. Apakah ini tanda bahwa sesuatu akan terjadi? Bisik seorang ibu. Tidak mungkin ini kebetulan, kata yang lain. Langit dan bumi seakan menunggu keputusan, celetuk seorang kakek dengan suara bergetar. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu suara yang paling pilu, suara Ibu Raka yang terus memohon agar anaknya diberi waktu lebih lama. Tetapi tubuh Raka semakin lemas, kulitnya pucat, dan suaranya hampir tidak terdengar lagi. Ada ketenangan aneh yang muncul di wajahnya, seolah ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Hari itu, desa menyaksikan alam mulai bergerak, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar sakit seorang pemuda. Karena malam itu adalah malam terakhir di mana desa melihat Raka bernapas sebagai manusia biasa. Malam perlahan merayap turun, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu minyak di rumah kecil itu berkelip-kelip lemah, seolah ikut menyadari bahwa cahaya kehidupan di dalamnya sedang memudar. Di luar, ratusan, bahkan ribuan, elang sudah memenuhi langit. Mereka berputar dalam lingkaran besar, seperti spiral gelap yang bergerak perlahan. Tidak ada satupun warga desa yang tidur malam itu. Semua berkumpul, sebagian berdiri di halaman, sebagian duduk bersila di lantai tanah, dan sebagian lainnya memasuki rumah untuk melihat kondisi Raka. Wajah mereka pucat diterangi cahaya lentera. Tidak ada yang berani bersuara terlalu keras, karena suasana begitu sakral, seakan setiap bisikan udara mengandung makna. Di kamar kecil tempat Raka terbaring, ibunya duduk di sisi ranjang, memegang tangan putranya yang semakin dingin. Rambut wanita tua itu kusut, matanya merah bengkak oleh tangis. "Nak, bertahanlah sebentar lagi. Ibu di sini," bisiknya, meski suaranya pecah. Raka membuka matanya perlahan. Pandangan itu kosong namun tenang. Bibirnya bergerak sedikit. Ibu Raka mendekatkan telinganya. "Bu," suara itu hampir tidak terdengar, seperti desahan angin yang lewat. "Iya, Nak. Iya. Ibu di sini. Maafkan Raka, kalau selama ini belum bisa membahagiakan ibu." Seketika tangis ibunya pecah. Ia memeluk tubuh Raka yang semakin kurus. "Tidak, Nak, kamu sudah membuat ibu bangga, sangat bangga. Kau anak yang paling baik yang pernah ibu miliki. Jangan bilang begitu, Nak." Namun Raka hanya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pagi, wajahnya tampak damai. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Warga desa satu persatu memasuki rumah, duduk di lantai, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Walau banyak dari mereka sebelumnya kurang peduli pada pemuda itu, malam ini semua hati mereka dilanda penyesalan yang sama, bahwa mereka terlambat menyadari betapa berharganya kebaikan kecil yang Raka lakukan selama hidup. Dukun kampung maju, mendekati tubuh Raka. Ia memeriksa denyut nadi, lalu menghela napas berat. Napasnya sudah sangat tipis, katanya pelan. Ibunya menunduk, menggenggam tangan Raka erat-erat. "Bertahanlah, Nak, mohon bertahan." Raka menatap ibunya sekali lagi. Ada rasa cinta yang begitu dalam di mata itu, cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Lalu, dengan sisa tenaga yang sangat sedikit, ia berbisik, "Bu, jangan sedih. Raka sudah bahagia." Setelah mengatakan itu, matanya perlahan tertutup lagi. Di luar rumah, fenomena alam mulai berubah menjadi semakin mengerikan sekaligus menakjubkan. Elang-elang yang berputar di langit tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka kini mengambang di udara, mengepakkan sayap perlahan seperti melayang tanpa tujuan. Jumlah mereka semakin banyak, bayang-bayang sayap memenuhi seluruh desa, membuat tanah diselimuti gelap seperti malam kedua yang turun. Lalu dari arah hutan, muncul suara gemuruh. Tanah bergetar pelan. Warga yang berada di luar menengok ke arah padang rumput. Dari kegelapan, bayangan ratusan sapi muncul, berjalan perlahan menuju rumah Raka. Mereka datang seperti pasukan yang telah mendapat panggilan. Kepala mereka tertunduk seolah dalam upacara kepedihan. Suara langkah kaki sapi yang berat bergema sepanjang malam. Walau jumlahnya begitu banyak, mereka bergerak tanpa gaduh, tanpa amukan, tanpa suara. Hanya ada satu hal yang terdengar dari mereka, suara napas berat yang bergetar seperti seseorang sedang menahan tangis. Warga desa yang melihat itu sampai menutup mulut menahan teriakan. Tidak ada manusia yang bisa memerintahkan ribuan sapi dan elang datang bersamaan. Ini bukan kebetulan, ini bukan fenomena biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi untuk orang yang hatinya bersih melebihi batas. Sebagian warga menggigil ketakutan, sebagian lainnya sujud di tanah, berdoa tanpa henti. Hari semakin larut. Di dalam rumah, napas Raka semakin lemah. Ada jeda panjang di antara setiap helaan, seolah tubuhnya berjuang keras untuk mempertahankan hembusan terakhir. "Ibu," Raka berbisik lagi, kali ini lebih lirih dari sebelumnya. "Iya, Nak. Terima kasih, sudah mendidik Raka." Ibunya menggoyangkan kepala kuat-kuat sambil menangis. "Tidak, Nak. Ibu yang berterima kasih. Ibu yang bersyukur memiliki anak sepertimu." Raka mengedip perlahan. Kelopak matanya mulai berat. Dalam hati kecilnya, ia seperti mendengar suara-suara lembut dari luar, suara kepakan sayap, suara sapi meringkik rendah, suara angin yang berputar. Seolah semua makhluk yang pernah ia tolong memanggil namanya dalam bahasa yang hanya ia mengerti. Ia tersenyum samar. Senyum terakhirnya. Detik berikutnya, tubuh Raka tiba-tiba terdiam total. Napasnya berhenti. Dadanya tidak lagi bergerak. Hening. Sangat hening. Ibunya menggeleng sambil memanggil-manggil nama Raka berulang kali, namun Raka tidak lagi membuka mata. "Raka. Raka, bangun, Nak, bangun." Tidak ada jawaban. Dukun kampung menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raka telah kembali kepadanya. Semua warga tertegun. Tidak ada yang percaya. Pemuda yang selalu tersenyum, yang selalu menolong tanpa pamrih, kini pergi dengan tenang, tanpa meninggalkan luka bagi dunia, kecuali luka pada hati mereka yang baru menyadari arti kehadirannya. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Begitu detik Raka menghembuskan napas terakhirnya, elang-elang di langit tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan panjang. Suara itu memecah langit malam, menggema ribuan kali, seolah dunia binatang ikut berduka. Lalu sapi-sapi di luar rumah mengeluarkan suara ringkik pelan, bukan seperti sapi biasa, melainkan seperti manusia yang menangis dalam kesedihan mendalam. Anehnya, tidak ada yang bising. Semua suara itu menyatu menjadi harmoni kesedihan alam, suara yang begitu menyesakkan, begitu jujur, begitu pilu. Angin pun ikut berhenti.
Pohon-pohon tidak bergerak. Udara menjadi beku. Seluruh desa terbungkam, menyaksikan peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Malam itu, langit, bumi, hutan, dan padang rumput bersatu dalam satu rasa, berduka untuk seorang pemuda bernama Raka yang kebaikannya terlalu besar hingga alam sendiri bersaksi. Di dalam rumah, ibunya masih memeluk tubuh putranya yang telah dingin. Air matanya jatuh mengenai pipi Raka. Nak, nak. Ibu ikhlas, tapi terlalu cepat. Ia menunduk, mencium kening Raka dengan lembut untuk terakhir kalinya. Di luar, suara alam perlahan mereda, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Karena semua makhluk tahu, ini baru permulaan. Mereka masih menunggu tugas terakhir yang harus mereka lakukan untuk pemuda berhati malaikat itu. Malam itu adalah malam ketika surga seakan mendekat ke bumi, ketika Allah menunjukkan belas kasih kepada manusia yang hatinya lebih mulia dari harta dunia. Dan besok pagi, dunia akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Fajar pertama menyingsing setelah malam yang penuh keheningan itu membawa suasana yang aneh namun penuh keagungan. Embun pagi menempel di daun, sungai berkilau seperti kaca, dan udara terasa sejuk namun berat oleh sesuatu yang tak tampak. Warga desa berkumpul di halaman rumah Raka. Semua mata tertuju pada jasad pemuda yang kini telah menjadi simbol kebaikan yang tiada tara. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan suasana hati mereka. Sejak malam sebelumnya, ribuan elang memenuhi langit desa. Mereka berputar pelan, terbang rendah, menyesuaikan arah dengan langkah warga yang mulai menyiapkan pemakaman. Setiap kepakan sayap terdengar seperti dentuman genderang ritual yang suci. Langit seakan melayang rendah, menatap bumi, menandai bahwa ini bukanlah pemakaman biasa. Di halaman rumah, seekor sapi besar, sapi yang dulu diselamatkan Raka dari lubang tambang, bergerak perlahan menuju keranda yang telah disiapkan. Tubuhnya kekar, bulunya basah oleh embun pagi, dan kepala besar itu menunduk seakan menundukkan diri pada sahabatnya. Di belakangnya, sapi-sapi lain muncul dari arah hutan, total puluhan ekor. Mereka mengikuti pemimpin mereka dengan langkah tenang, tidak tergesa-gesa, namun pasti. Suara langkah kaki mereka yang berat bergema, menciptakan ritme yang menghanyutkan. Keranda yang membawa tubuh Raka diletakkan di atas tandu sederhana. Warga dewasa dan anak-anak membantu mengangkatnya, namun sapi besar itu tiba-tiba maju, menempatkan dirinya di depan keranda, seolah memimpin arak-arakan. Semua orang tertegun. Tidak ada yang menyuruh sapi itu, tapi sapi itu tahu jalannya, jalan menuju makam yang seakan sudah ditentukan oleh takdir. Elang-elang di langit semakin menebar. Ribuan bayangan sayap mengisi cakrawala, berputar di atas keranda dan sapi pengawal, mengikuti arak-arakan dengan ketepatan yang menakjubkan. Kadang satu elang turun lebih rendah, menatap langsung ke arah keranda, seolah menatap ke dalam mata Raka. Beberapa kali, kawanan elang membentuk formasi panah, menunjuk arah jalan menuju pemakaman desa, memandu setiap langkah arak-arakan. Warga desa menyadari sesuatu yang luar biasa. Ini bukan prosesi biasa. Alam sendiri ikut bersaksi atas kehidupan Raka. Semua hewan yang pernah ia tolong seakan berterima kasih terakhir. Ribuan burung, puluhan sapi, semua hadir sebagai saksi. Seorang tetua desa, kakek tua bernama Suryono, menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Anakku, tidak ada manusia lain yang bisa menyatukan alam seperti ini." Bahkan para leluhur pun pasti tercengang melihatnya. Anak-anak yang menatap dari belakang arak-arakan menatap dengan mata terbuka lebar, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka merasakan sesuatu yang menggetarkan hati. Seorang gadis kecil menggenggam tangan ibunya, menunjuk ke arah langit,
dan berkata lirih, "Ibu, lihat, burung-burung itu seperti sedang menangis untuknya." Ibunya hanya mengangguk, menahan air mata, tidak mampu menjawab. Ia sendiri terkagum-kagum melihat fenomena itu. Arak-arakan bergerak perlahan. Jalan desa yang sempit menjadi saksi sebuah kejadian yang tak akan pernah dilupakan. Burung-burung mengikuti dari udara, sedangkan sapi-sapi mengikuti dari tanah. Warga desa berjalan di tengah-tengah, menundukkan kepala, sebagian menangis, sebagian terpesona, sebagian lagi hening dalam doa. Setiap kali keranda melewati ladang yang dulu sering dirawat Raka, embun seakan semakin tebal, daun-daun bergetar, dan suara alam terdengar lebih hidup. Beberapa warga melaporkan bahwa aroma harum aneh tercium, aroma bunga dan rumputan liar yang tak pernah mereka cium sebelumnya. Bahkan sungai yang biasanya mengalir tenang kini berkilau seperti emas. Tidak ada rasa takut, meskipun fenomena ini tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa hormat yang mendalam. Alam seakan berbicara, inilah pemuda yang layak dihormati. Di beberapa titik, sapi-sapi berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mengeluarkan suara lembut seperti meratap. Ribuan elang mengikuti ritme itu dari udara, mengepakkan sayap mereka perlahan. Semuanya bergerak seirama, seperti satu kesatuan, seolah seluruh alam sedang meratap bersama. Saat arak-arakan sampai di gerbang pemakaman desa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya lembut muncul dari arah timur. Cahaya itu hangat, tidak menyilaukan, namun cukup terang untuk menerangi jalan tanah menuju makam. Ribuan elang segera menyesuaikan formasi, terbang dalam pola melingkar mengelilingi cahaya. Sapi-sapi pun berhenti, menundukkan kepala, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemakaman. Keranda diletakkan di tengah makam, dan sapi pemimpin maju sekali lagi, menatap tubuh Raka, lalu mengeluarkan suara rendah yang panjang. Suara itu terdengar seperti ratapan alam. Warga desa terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada momen sakral ini. Dukun desa maju, membaca doa panjang sambil meneteskan air mata. Kata-kata itu terdengar lebih berat dari biasanya, seperti dibawa oleh angin dan diteruskan oleh elang-elang di langit. Tidak ada yang tahu apakah ini doa biasa atau doa yang diterima langsung oleh alam. Namun semua yang hadir merasakan getaran energi yang aneh, hangat sekaligus menggetarkan jiwa. Setelah doa selesai, sapi-sapi berdiri di sekitar keranda membentuk lingkaran, mengawal. Elang-elang membentuk formasi lingkaran di udara, mengepakkan sayap perlahan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Angin berhembus lembut, seakan ikut menyapu kesedihan yang tertinggal. Warga mulai memahami bahwa ini bukan sekadar pemakaman, tetapi ritual penghormatan alam terhadap seorang manusia yang hatinya begitu murni dan tulus. Raka, pemuda miskin desa yang selama hidupnya hanya menolong tanpa pamrih, kini mendapatkan penghormatan terakhir yang tak pernah didapat oleh manusia biasa. Beberapa orang yang hadir menitikkan air mata, tidak hanya karena kehilangan, tetapi karena merasa tersentuh oleh kekuatan alam yang hadir. Semua menjadi saksi bahwa kebaikan Raka telah menembus batas dunia manusia dan menyentuh langit serta bumi. Dan malam itu, setelah pemakaman selesai, kawanan elang tidak segera pergi. Sapi-sapi pun tidak kembali ke hutan. Mereka tetap mengelilingi makam, berjaga, menandai bahwa seorang pemuda bernama Raka telah meninggalkan jejak yang akan selalu diingat oleh alam dan manusia. Desa itu akan berubah selamanya. Tidak ada yang bisa melupakan momen ketika alam, manusia, dan hewan bersatu dalam penghormatan terakhir untuk seorang pemuda sederhana yang hatinya lebih besar dari dunia itu sendiri. Malam setelah pemakaman Raka berlalu dengan hening dan hikmat, desa itu tidak langsung kembali seperti biasa.
Ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang membuat setiap orang terdiam ketika menghirup napas pagi. Embun terasa lebih tebal, aroma rumput dan tanah basah lebih harum, dan udara seolah dipenuhi energi yang tak tampak oleh mata manusia. Warga yang biasanya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari kini berkumpul di halaman rumah, menatap langit yang perlahan berubah. Pagi itu langit biru pucat, tapi ada kilau cahaya keemasan yang menembus awan tipis. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa disadari. Mereka merasakan sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang melampaui batas dunia manusia. Namun yang paling mengejutkan adalah ribuan elang yang masih berputar di langit. Mereka tidak pergi setelah prosesi pemakaman, malah semakin banyak jumlahnya. Dari arah hutan, muncul kawanan sapi, tidak hanya yang diselamatkan Raka, tetapi juga sapi-sapi liar yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh warga. Semuanya bergerak perlahan, menyesuaikan posisi di sekitar makam, seolah menjaga tempat itu dari gangguan apapun. Seorang tetua desa, Suryono, menundukkan kepala sambil berbisik, Ini bukan sekadar penghormatan. Alam sendiri sedang menandai sesuatu." Di tengah keheningan itu, awan mulai menumpuk di langit, membentuk lapisan gelap yang berkilau seperti perak. Angin bertiup pelan, lalu semakin deras, membawa aroma hujan segar yang belum pernah dirasakan warga sebelumnya. Namun hujan itu bukan sembarang hujan, airnya terasa hangat saat menyentuh kulit, dan tetesannya bersinar lembut seolah menembus cahaya pagi. Ketika hujan turun, ribuan elang menyesuaikan formasi, mengepakkan sayap perlahan, menciptakan bayangan menari di atas makam. Sapi-sapi menunduk, menatap tanah, seolah merasakan keberkahan yang jatuh bersamaan dengan air hujan. Beberapa warga mulai menangis, tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu ini adalah pertanda ajaib. Seorang ibu muda yang berada di halaman depan rumah berkata lirih, Ini seperti alam sedang memberkati desa kita dan Raka." Kejadian berikutnya membuat semua warga semakin terpesona. Dari hutan, burung-burung kecil yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul, burung pipit, kutilang, bahkan beberapa burung langka yang dikenal warga sebagai burung pembawa keberuntungan. Mereka terbang rendah di sekitar makam, bersahutan dengan suara lembut, menciptakan melodi alami yang menyatu dengan suara hujan dan kepakan sayap elang. Sementara itu, sapi-sapi yang mengelilingi makam mulai mengeluarkan suara gemuruh pelan yang terdengar seperti nyanyian kesedihan dan penghormatan. Mereka tidak bergerak agresif atau menakutkan, tetapi setiap langkah mereka, setiap hembusan napas, seakan berkoordinasi dengan alam, membentuk harmoni sakral yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang murni. Warga desa terdiam, terpana. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengatur fenomena ini. Semua tahu bahwa ini adalah hasil dari kebaikan Raka semasa hidupnya, yang telah membangun hubungan tak terlihat dengan seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Sementara hujan turun, seorang anak laki-laki kecil yang biasanya pemalu berlari ke makam. Ia menatap keranda kosong yang kini ditutupi kain putih. "Raka, kau benar-benar luar biasa," gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Saat itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Dari arah hutan, seekor sapi besar yang pernah Raka selamatkan beberapa tahun lalu mendekat ke anak itu, menundukkan kepalanya, lalu menyingkirkan sedikit hujan dengan kepalanya, seakan memberi ruang. Anak itu tersenyum malu dan menepuk kepala sapi itu dengan lembut. Sapi itu mendengus pelan, lalu kembali ke posisi mengelilingi makam. Peristiwa itu membuat warga sadar, setiap makhluk yang pernah disentuh kebaikan Raka kini hadir, ikut menghormatinya, bahkan memberikan tanda-tanda kecil yang bisa dimengerti manusia. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun lebih deras. Tapi anehnya, tidak ada satupun rumah yang basah secara berlebihan, bahkan tanaman yang ada di sekitar makam tampak lebih segar,
berkilau dengan tetes hujan yang bersinar. Beberapa warga mengambil air hujan itu dan membawanya ke rumah. Mereka merasakan sensasi hangat dan nyaman, seolah air itu bukan sekadar air, tetapi syarat keberkahan. Dukun desa mendekat ke warga, berkata dengan suara penuh takjub, hujan ini bukan hujan biasa. Ini hujan berkah, hujan yang menandai hati seorang manusia yang murni. Ibunda Raka menunduk, meneteskan air mata campur bahagia dan sedih. Nak, kau sungguh lebih dari apa yang ibu bayangkan, bahkan alam pun bersaksi akan kebaikanmu. Di langit, ribuan elang semakin menebar formasi, menciptakan pola lingkaran dan spiral di atas desa. Cahaya matahari yang menembus hujan membuat bulu mereka berkilau seperti emas dan perak. Beberapa warga yang lebih tua berbisik, ini seperti malaikat yang menandai kepergian seorang manusia yang layak. Hujan pun mulai berhenti perlahan. Setetes demi setetes jatuh dengan lembut ke tanah, membasahi rumput, dedaunan, dan makam Raka. Angin bertiup pelan, membawa aroma harum yang misterius, membuat setiap orang di desa menunduk dalam hening dan doa. Anak-anak desa, yang biasanya riang dan sulit diatur, duduk diam di samping makam, menatap sapi dan elang dengan mata penuh kagum. Mereka tidak sepenuhnya mengerti fenomena ini, tetapi mereka merasakan satu hal, Raka telah menunjukkan bahwa kebaikan sejati meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu atau kematian. Menjelang sore, ribuan elang mulai perlahan terbang ke arah hutan, sementara sapi-sapi juga kembali ke habitat mereka. Namun satu hal penting terjadi, mereka tidak pergi begitu saja. Sebagian elang tetap berputar di atas makam, dan beberapa sapi berdiri menjaga dari kejauhan, menandai bahwa makam Raka kini menjadi tempat yang istimewa, tempat yang akan selalu diberkati oleh alam dan dihormati oleh makhluk hidup. Warga desa perlahan kembali ke rumah mereka. Mereka membawa air hujan berkah itu, beberapa mengambil tanah basah dari makam Raka untuk ditanam di ladang dan kebun. Semua sadar bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya. Desa itu tidak akan pernah sama. Dan nama Raka, pemuda miskin dengan hati murni, akan dikenang selamanya, bukan karena kekayaan, bukan karena ketampanan, tetapi karena kebaikan yang mampu memengaruhi seluruh alam. Malam itu, Ibunda Raka menatap langit yang perlahan gelap. Ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah putranya masih berada di dekatnya, tersenyum. Nak, ibu tahu, kau masih di sini, di hati semua makhluk, di hati alam. Dan jauh di langit, seakan mendengar doa seorang ibu, sekumpulan elang mengerling rendah, seperti membalas senyum seorang anak manusia yang pernah menyelamatkan mereka semua. Hari-hari setelah pemakaman Raka, desa yang sebelumnya biasa saja berubah perlahan, meski warga belum sepenuhnya menyadarinya. Matahari terbit dengan sinar yang lebih hangat, embun pagi menempel lebih tebal di dedaunan, dan udara terasa segar hingga ke dalam paru-paru. Setiap orang yang keluar rumah merasakan sesuatu yang berbeda, ada ketenangan dan rasa nyaman yang menenangkan hati. Sawah-sawah yang biasanya gersang, terutama di musim kemarau, kini mulai menghijau dengan cepat. Padi yang baru ditanam tumbuh subur dalam hitungan hari, batangnya tegak, daun-daunnya mengkilap, dan bulir-bulirnya lebih gemuk daripada biasanya. Warga desa yang melihat hal itu terheran-heran. Mereka tidak pernah menyemai atau memberi pupuk secara berlebihan, tetapi hasil sawah Raka seolah diberkati alam. Seorang petani tua, Margo, menatap ladangnya sambil mengusap jidatnya. Ini mustahil. Aku tidak menanam lebih dari biasanya, tapi lihat, padi-padi ini tumbuh begitu subur. Ibu Raka, yang masih merasakan kehilangan mendalam, menundukkan kepala sambil tersenyum sedih. Nak, kau tidak hanya meninggalkan kebaikan, kau meninggalkan kehidupan yang lebih baik
untuk semua orang. Ternak di desa juga berubah. Sapi-sapi, kambing, ayam, semua tampak lebih sehat, lebih energik, dan lebih cepat berkembang. Beberapa warga yang kehilangan hewan ternaknya karena penyakit sebelumnya kini menemukan hewan mereka kembali sehat dan tumbuh subur. Bahkan sapi-sapi yang datang mengikuti pemakaman Raka kembali ke hutan, tetapi beberapa memilih tetap tinggal di desa, seolah ingin mengawasi dan melindungi desa itu. Seorang anak laki-laki, Bayu, melihat seekor sapi besar yang pernah muncul dalam prosesi pemakaman berjalan perlahan ke arah sumur desa. Hewan itu menunduk, lalu mengangkat kepalanya, menatap Bayu dengan mata teduh. Bayu merasakan kehangatan aneh di hatinya, seolah sapi itu sedang mengirimkan pesan, jaga desa ini dan ingat kebaikan Raka. Warga yang menyaksikan peristiwa itu terdiam. Mereka tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang ajaib sedang terjadi di desa mereka. Tidak hanya alam dan ternak yang berubah. Kehidupan sehari-hari warga mulai terasa lebih ringan. Orang-orang yang sebelumnya sering bertengkar, kini lebih sabar, lebih murah hati, dan lebih peduli satu sama lain. Anak-anak yang dulu suka berkelahi di sawah kini bermain dengan damai, meniru kebaikan yang dulu ditunjukkan Raka. Beberapa warga mulai membicarakan Raka dengan rasa hormat yang mendalam. Raka, selama hidupnya dia selalu menolong tanpa pamrih, kini kebaikannya terus memberi kita pelajaran, kata seorang ibu sambil tersenyum. Dukun desa pun heran. Ia tidak pernah melihat fenomena seperti ini. Raka bukan sekadar manusia biasa, hatinya telah menembus batas dunia manusia. Alam pun mengakui kebaikannya. Suatu pagi, hujan turun lagi, tapi hujan ini berbeda dari sebelumnya. Tetap hangat, lembut, dan bercahaya. Saat tetesan hujan menyentuh tanah, tanaman tampak bergetar pelan, seperti mengucapkan terima kasih. Bunga-bunga mekar lebih indah, dan buah-buahan yang sebelumnya layu kini menjadi segar kembali. Warga desa mengambil air hujan itu untuk diminum dan disiramkan ke ladang. Anehnya, setiap orang yang menyentuh air hujan itu merasa tubuhnya lebih bertenaga dan hatinya lebih tenang. Beberapa ibu rumah tangga bahkan merasakan sakit yang hilang setelah meminum air itu. Semua menyadari bahwa kebaikan Raka telah menjadi berkat yang terus mengalir, tidak hanya pada alam, tetapi juga pada manusia. Di halaman rumah Raka, ibunya menaburkan bunga-bunga yang dikumpulkan dari hutan di sekitar makam. Saat bunga itu jatuh, beberapa elang muncul dari kejauhan, berputar sebentar di udara, lalu kembali ke hutan. Seolah alam memberi tanda bahwa kebaikan Raka masih dijaga oleh makhluk-makhluk yang ia sayangi semasa hidup. Keajaiban lain muncul secara bertahap. Sungai yang sebelumnya dangkal dan keruh kini mengalir jernih, penuh dengan ikan. Anak-anak desa yang sebelumnya kesulitan memancing kini mendapat ikan melimpah setiap kali mereka mencoba. Bahkan tanaman obat di sekitar desa tumbuh subur, seakan siap membantu siapapun yang sakit. Seorang anak perempuan kecil menatap sungai dan berkata pada ibunya, "Ibu." Raka pasti tersenyum melihat ini, semua makhluk hidup bahagia. Ibunya tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. "Iya nak, kebaikan Raka menyebar kemana-mana, bahkan ke hati kita semua." Hari demi hari, desa itu semakin damai dan sejahtera. Burung-burung kecil kembali berkicau di pepohonan, sapi-sapi berkeliaran dengan bebas dan sehat, sawah menghijau, dan warga menjadi lebih peduli satu sama lain. Semua orang yang datang dari desa lain terkagum-kagum melihat perubahan itu. Seorang pedagang dari desa tetangga berkata, "Aku tidak percaya, ini desa kecil, tapi hidupnya begitu berbeda, seperti diberkati." Seorang tetua yang mengangguk pelan menambahkan,
Tidak ada yang bisa mengubah ini selain kebaikan seorang anak manusia yang hatinya murni. Raka. Ibunda Raka menatap ke arah makam putranya dengan air mata berlinang. Nak, ibu tahu kau telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang, bukan hanya di desa ini, tetapi juga di hati semua makhluk hidup. Malam tiba. Desa itu tetap tenang, meski angin bertiup dan burung-burung pulang ke sarangnya. Sapi-sapi tetap berdiri berjaga di sekitar makam, dan beberapa elang muncul untuk mengintip malam, seperti mengingatkan semua orang bahwa kebaikan Raka akan terus hidup, mengalir melalui alam, melalui manusia, dan melalui setiap makhluk yang pernah disentuh hatinya. Desa itu kini bukan sekadar tempat tinggal. Desa itu telah menjadi simbol keajaiban kebaikan, bukti bahwa hati murni mampu mengubah dunia, bahkan setelah kepergian seseorang. Hari-hari berikutnya, desa yang dulunya biasa-biasa saja mulai menunjukkan perubahan yang semakin menakjubkan. Semua orang merasa ada kehidupan yang lebih hangat, lebih damai, dan lebih harmonis daripada sebelumnya. Desa itu kini bukan hanya sekadar pemukiman, tetapi telah berubah menjadi tempat yang terasa ajaib, di mana manusia dan alam seolah saling memahami tanpa kata-kata. Sawah-sawah yang dulunya hanya menghasilkan secukupnya, kini tumbuh subur dengan kualitas hasil panen yang luar biasa. Padi berwarna keemasan, batangnya tegak, dan daun-daunnya mengkilap. Setiap kali angin bertiup, terdengar suara desah lembut dari daun, seakan mengucapkan terima kasih. Petani yang bekerja di sawah merasakan energi berbeda ketika mereka memegang batang padi, seolah ada kehangatan yang mengalir dari tanah, dari alam, dan dari kebaikan Raka yang kini menyatu dengan desa. Di sekitar desa, burung-burung kecil dan burung langka kembali hadir. Mereka berkicau riang, tetapi berbeda dari sebelumnya. Kicauannya terdengar lebih merdu, harmonis, seolah menyanyikan lagu pujian untuk kehidupan. Ribuan elang yang dulu mengikuti prosesi pemakaman kini berputar di langit setiap pagi, menandai desa dengan bayangan kepakan sayap yang anggun. Kadang beberapa elang turun lebih rendah, menatap ke arah warga yang bekerja di ladang, lalu terbang perlahan meninggalkan pesan tak terlihat. Ingatlah kebaikan Raka, dan teruslah menolong sesama. Sapi-sapi yang dulu mengikuti prosesi pemakaman juga tetap berada di desa. Mereka tidak hanya menjaga makam Raka, tetapi juga mengikuti warga dalam keseharian mereka. Sapi-sapi itu seakan memahami kebutuhan manusia. Jika ada yang lelah bekerja di ladang, mereka akan berdiri di dekatnya, memberikan kehangatan dan ketenangan. Jika ada yang sedang sedih, sapi itu mendengus pelan, seolah mencoba menenangkan hati yang gelisah. Warga yang merasakan kedekatan ini merasa seakan mereka hidup dalam harmoni sempurna dengan alam. Seorang anak laki-laki bernama Fajar, yang biasanya takut pada hewan besar, kini berani mendekati sapi besar yang sering hadir di makam. Ia menepuk kepala sapi itu dengan lembut, dan sapi itu menundukkan kepalanya, memberikan rasa aman. "Nak, ingat selalu kebaikan Raka," seolah sapi itu berbisik. Fajar tersenyum dan merasakan kehangatan yang luar biasa, seakan dunia ini penuh cinta dan perlindungan. Anak-anak desa lain mulai meniru sikap Raka, membantu sesama tanpa pamrih. Mereka memberi makan burung-burung kecil, membersihkan kandang ternak, dan menanam pohon di sekitar rumah. Orang dewasa pun mengikuti, terinspirasi oleh anak-anak yang mencontoh kebaikan Raka. Desa itu menjadi komunitas yang lebih hangat, saling peduli, dan penuh dengan energi positif. Hujan ajaib kembali turun beberapa kali sejak pemakaman. Setiap tetes hujan terasa hangat dan bercahaya. Tanaman yang disiram hujan ini tumbuh lebih cepat, bunga-bunga mekar lebih indah, dan buah-buahan menjadi lebih manis. Warga desa menggunakan air hujan itu untuk ladang, kebun, bahkan untuk diminum. Semua orang yang menyentuh air hujan itu merasakan tubuh lebih bertenaga,
hati lebih tenang, dan rasa syukur yang dalam muncul di setiap napas. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, burung-burung kecil berkumpul di pohon-pohon sekitar rumah Raka. Seekor elang besar menurunkan sayapnya perlahan dan menatap makam Raka. Tak lama, cahaya lembut menyinari makam, membuat kain putih yang menutupi keranda berpendar keemasan. Anak-anak yang melihat itu terpesona. Mereka merasakan pesan tak terlihat, kebaikan hati tidak pernah hilang, bahkan setelah kematian. Seiring berjalannya waktu, desa mulai dikenal oleh orang-orang dari desa tetangga. Mereka datang bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk belajar. Mereka ingin merasakan energi positif yang terpancar dari desa, belajar bagaimana hubungan harmonis antara manusia dan alam dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai. Beberapa orang membawa keluarga mereka, menanam pohon, merawat ternak, dan ikut membantu warga desa setempat. Tetua desa, Suryono, berkata pada warga, Raka telah mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kebaikan hati mampu menembus batas dunia, mempengaruhi alam, dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Desa kita sekarang adalah bukti nyata dari keajaiban itu. Ibunda Raka menundukkan kepala sambil tersenyum. Nak, aku tahu kau melihat ini dari langit, kau tersenyum melihat desa ini menjadi lebih baik, bukan? Keajaiban tidak hanya terjadi pada manusia dan hewan, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Sungai yang mengalir jernih menjadi rumah bagi ikan yang melimpah. Tanaman obat di hutan sekitar desa tumbuh subur, siap membantu siapapun yang sakit. Suara alam pun terdengar harmonis, gemericik air, kepakan sayap burung, dan desahan sapi berpadu menjadi simfoni kehidupan yang menenangkan hati. Pada malam hari, beberapa warga melaporkan cahaya aneh yang muncul di sekitar makam. Cahaya itu lembut, hangat, dan seakan hidup. Beberapa elang turun mendekat, sementara sapi-sapi berdiri mengelilingi makam, menjaga cahaya itu tetap stabil. Warga yang melihat fenomena itu merasa damai, seakan menerima pesan bahwa kebaikan Raka telah menjadi energi abadi yang terus mengalir di desa. Anak-anak yang bermain di ladang kini lebih sering memikirkan kebaikan hati. Mereka menolong satu sama lain tanpa diminta, merawat hewan, dan menanam pohon. Guru di sekolah desa menggunakan kisah Raka sebagai pelajaran hidup, bagaimana kebaikan hati, walau sederhana, mampu mengubah dunia. Hari demi hari, desa itu semakin dikenal sebagai desa ajaib. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat keajaiban alam yang muncul karena kebaikan seorang pemuda. Sawah yang subur, ternak yang sehat, hujan ajaib, dan hubungan harmonis antara manusia dan hewan menjadi legenda yang hidup. Namun bagi warga desa, keajaiban itu bukanlah tujuan. Mereka belajar bahwa kebaikan hati adalah inti dari semua perubahan. Di malam yang sunyi, Ibunda Raka duduk di depan makam. Ia menatap langit penuh bintang dan berkata lirih, "Nak, kau telah meninggalkan dunia ini dengan cara yang paling indah. Alam, manusia, hewan, semua menyadari kebaikanmu. Ibu yakin kau tersenyum melihat semua ini." Dan di langit, beberapa elang mengepakkan sayap mereka, seolah membalas senyum seorang anak manusia yang hatinya murni. Desa itu kini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehidupan harmonis, bukti bahwa kebaikan hati mampu meninggalkan jejak abadi. Seiring berlalunya waktu, desa itu semakin terasa ajaib. Warga yang dulu biasa-biasa saja kini hidup dalam keharmonisan yang luar biasa, seolah setiap makhluk, manusia maupun hewan, mengetahui peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan. Keajaiban yang muncul bukan lagi sekadar fenomena sesaat, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mengalir seperti udara yang mereka hirup setiap pagi. Sawah-sawah yang sebelumnya hanya menghasilkan cukup untuk kebutuhan desa,
kini melimpah ruah. Padi, jagung, dan sayuran tumbuh subur, bahkan di lahan yang dulunya kering atau tidak subur. Setiap pagi, cahaya matahari menembus embun yang bercahaya di daun-daun, menciptakan kilauan seakan seluruh desa diselimuti emas alami. Warga desa merasa seperti hidup di dunia yang diberkati, dan mereka tidak pernah melupakan Raka. Semua yang mereka lakukan selalu diiringi doa dan rasa syukur atas kebaikan yang telah ditinggalkan pemuda itu. Ribuan elang yang pernah mengikuti prosesi pemakaman tetap hadir setiap hari, meskipun tidak selalu berada di langit secara bersamaan. Mereka muncul secara acak, terbang rendah di sekitar desa, bahkan beristirahat di pepohonan dekat rumah warga. Kehadiran mereka memberikan ketenangan, sekaligus rasa waspada terhadap kemungkinan bahaya. Warga mulai menyadari bahwa eloknya alam bukan hanya keindahan, tetapi perlindungan bagi mereka yang hidup harmonis. Sapi-sapi yang dulu mengikuti pemakaman kini lebih sering berkeliaran di sekitar desa, menjaga ladang dan rumah warga. Mereka tampak peka terhadap emosi manusia. Jika seseorang sedang sedih atau cemas, sapi itu akan mendekat, menundukkan kepala, dan mengeluarkan desah lembut yang menenangkan. Beberapa warga percaya bahwa sapi-sapi ini membawa energi Raka yang tetap hadir di desa untuk mengingatkan semua orang akan kebaikan dan kasih sayangnya. Anak-anak desa semakin dekat dengan hewan-hewan itu. Mereka belajar memahami bahasa tubuh sapi, burung, dan bahkan serangga kecil. Hubungan ini membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan peka terhadap lingkungan. Guru-guru di sekolah desa memanfaatkan fenomena ini sebagai pelajaran kehidupan. Mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan, empati, dan keharmonisan dengan alam, menggunakan kisah Raka sebagai teladan. Hujan ajaib kembali turun beberapa kali. Tetap hangat, lembut, dan bercahaya. Setiap tetes yang jatuh ke tanah membawa berkah. Tanaman tumbuh lebih cepat, bunga mekar lebih indah, dan ternak menjadi lebih sehat. Warga desa memanfaatkan air hujan untuk berbagai keperluan, dari ladang hingga kebutuhan sehari-hari. Setiap kali air hujan itu disentuh, mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam. Banyak yang percaya bahwa hujan itu adalah hadiah langsung dari alam, sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan Raka. Suatu pagi, fenomena yang lebih luar biasa terjadi. Dari hutan sekitar desa, muncul kawanan burung yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Burung-burung itu berwarna emas dan putih, bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Mereka berkicau dengan suara merdu, seakan menyanyikan lagu pujian bagi kehidupan dan kebaikan hati Raka. Ribuan elang menyesuaikan formasi di langit, membentuk lingkaran, spiral, dan pola simetris yang menakjubkan. Warga desa menatap dengan mulut ternganga, tak mampu berkata-kata. Fenomena ini bukan sekadar keindahan visual, ada energi yang terasa di udara, hangat dan menenangkan. Sapi-sapi besar yang mengikuti arak-arakan pemakaman tiba-tiba bergerak perlahan ke arah sungai. Mereka menundukkan kepala, menginjak tanah dengan hati-hati, lalu berdiri tenang sambil menatap air. Di saat yang sama, air sungai yang biasanya jernih kini memantulkan cahaya keemasan, dan ikan-ikan muncul dalam jumlah banyak, melompat-lompat seperti menari. Beberapa warga yang melihatnya merasakan sensasi hangat yang menembus tubuh dan hati mereka. Sungai itu seakan mengucapkan rasa syukur, dan hewan-hewan pun menjadi bagian dari doa alam. Dari kejauhan, tetua desa, Suryono, menatap fenomena itu sambil meneteskan air mata. Ini lebih dari sekadar berkah. Alam sedang menandai kebaikan hati seorang anak manusia. Raka, kau telah mengubah desa ini selamanya, bisiknya pelan. Ibunda Raka, yang duduk di tepi sungai, menundukkan kepala dan tersenyum sedih. Nak,
Ibu tahu kau tersenyum melihat semua ini. Kau melihat desa ini berkembang, makhluk hidup bahagia, dan manusia belajar tentang kebaikan. Itu semua karena hatimu yang murni. Di sisi lain desa, anak-anak menanam pohon dan bunga, merawat hewan, dan bermain sambil belajar tentang kebaikan. Mereka meniru Raka, menolong tanpa pamrih, dan menyebarkan kebahagiaan. Fenomena ajaib ini membuat seluruh desa terasa hidup, harmonis, dan penuh rasa syukur. Tidak hanya manusia dan hewan yang mendapat berkah, tetapi tanah desa juga ikut berubah. Ladang yang sebelumnya tandus kini mengandung mineral lebih banyak, air tanah menjadi jernih, dan tanaman obat tumbuh subur. Warga desa yang sakit mulai merasakan kesembuhan setelah meminum air sungai atau menanam tanaman obat yang tumbuh subur. Mereka mulai menyadari bahwa kebaikan hati Raka tidak hanya memberi berkah pada manusia, tetapi juga pada seluruh ekosistem di sekitarnya. Pada malam hari, langit desa selalu dipenuhi cahaya. Bintang-bintang tampak lebih terang, dan beberapa elang tampak terbang di antara cahaya bintang, seakan menyalakan lampu-lampu alami untuk desa. Sapi-sapi tetap berjaga di sekitar makam, dan beberapa burung langka terbang rendah, menandai bahwa desa ini kini menjadi tempat yang diberkati. Beberapa warga yang bermimpi melihat Raka merasa damai. Mereka bangun dengan hati ringan dan semangat baru. Desa ini bukan sekadar tempat tinggal, ini menjadi simbol keajaiban yang lahir dari kebaikan hati seorang manusia, bukti nyata bahwa perbuatan baik mampu mengubah lingkungan, kehidupan, dan hati manusia lain. Fenomena demi fenomena terus terjadi, semakin menegaskan bahwa desa ini kini bukan hanya milik manusia, tetapi milik semua makhluk hidup yang ada di sana. Burung-burung, sapi-sapi, ikan, bahkan tanaman dan angin, semua bersatu dalam harmoni, mengikuti jejak kebaikan Raka. Desa ini menjadi contoh nyata bahwa alam, manusia, dan hewan dapat hidup dalam keseimbangan jika hati dipenuhi kebaikan dan kasih sayang. Ibunda Raka menatap makam putranya dengan air mata berlinang. Nak, kau meninggalkan dunia ini, tetapi kebaikanmu tetap hidup. Alam, manusia, hewan, semuanya mengenalmu, semuanya tersentuh oleh hatimu yang tulus. Dan di langit malam, sekumpulan elang mengepakkan sayap mereka, menandai bahwa energi kebaikan Raka akan terus mengalir, menjaga desa, mengilhami setiap makhluk yang ada, dan mengingatkan semua orang bahwa kebaikan hati adalah warisan abadi yang tak bisa hilang. Seiring berlalunya waktu, berita tentang keajaiban yang terjadi di desa kecil itu menyebar ke desa-desa sekitar, bahkan sampai ke kota-kota jauh. Orang-orang datang bukan hanya untuk melihat fenomena yang luar biasa, tetapi juga untuk belajar bagaimana kehidupan bisa selaras dengan alam. Desa itu kini menjadi pusat perhatian, dikenal sebagai Desa Ajaib Raka, tempat di mana kebaikan hati seorang pemuda telah mengubah seluruh lingkungan menjadi hidup, harmonis, dan penuh berkah. Setiap pagi, warga desa menyaksikan ribuan elang terbang rendah di langit, membentuk formasi simetris dan menandai desa dengan bayangan kepakan sayap mereka yang indah. Beberapa elang berputar di sekitar makam Raka, seakan menjaga energi kebaikan yang terus mengalir. Sapi-sapi yang dulu mengikuti prosesi pemakaman kini menjadi penjaga damai desa, berinteraksi dengan manusia tanpa rasa takut, menenangkan hati mereka yang sedang cemas, dan memberi pelajaran tentang kesabaran serta ketulusan. Anak-anak desa semakin akrab dengan hewan-hewan itu. Mereka belajar memahami bahasa tubuh sapi, burung, bahkan ikan di sungai. Anak-anak kecil yang dulu pemalu kini berani menolong hewan yang sakit atau terluka. Mereka meniru kebaikan Raka tanpa mengharap imbalan, membuktikan bahwa teladan seorang pemuda bisa menjadi guru bagi generasi baru. Suatu hari, rombongan pengunjung dari kota tiba di desa. Mereka datang membawa notebook, kamera,
dan rasa penasaran yang besar. Beberapa adalah ilmuwan, ada juga guru dan mahasiswa yang ingin mempelajari fenomena luar biasa ini. Mereka menyaksikan sawah yang tumbuh subur tanpa pupuk berlebihan, ternak yang sehat, sungai yang jernih penuh ikan, dan hujan ajaib yang tetap turun dengan kelembutan yang sama seperti saat pemakaman Raka. Seorang ilmuwan dari kota, Dr. Andika, mengamati fenomena itu dengan penuh rasa kagum. Ini luar biasa. Tidak ada penjelasan ilmiah yang tepat. Tanah, air, dan tanaman bereaksi seakan ada energi yang tidak terlihat, tetapi nyata, katanya sambil menatap ladang hijau yang berkilau di bawah sinar matahari. Seorang guru dari desa tetangga menambahkan, ini lebih dari sekadar keajaiban alam. Ini adalah pelajaran moral. Anak-anak dan orang dewasa di sini hidup dalam harmoni karena mereka belajar dari contoh Raka. Kebaikan hati dapat mengubah lingkungan sekitar, bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup. Pengunjung tersebut diajak berkeliling oleh warga desa. Mereka menyusuri sungai yang jernih, menyaksikan ikan-ikan menari di bawah air yang bercahaya, dan melihat burung-burung langka berkicau merdu di pepohonan. Sapi-sapi yang mengelilingi desa tampak santai namun waspada, berinteraksi dengan manusia tanpa rasa takut, dan beberapa bahkan mengikuti rombongan dengan tenang. Anak-anak desa ikut serta menjelaskan fenomena itu kepada pengunjung. Mereka menceritakan bagaimana Raka menolong setiap makhluk hidup tanpa pamrih, bagaimana ia merawat hewan, menanam pohon, dan menolong tetangga. Setiap kata yang mereka ucapkan penuh dengan kebanggaan dan rasa syukur. Pengunjung terkesan, menyadari bahwa keajaiban desa ini bukan hanya karena alam, tetapi juga karena teladan moral yang ditinggalkan Raka. Di tengah desa, makam Raka selalu menjadi pusat perhatian. Ribuan elang dan beberapa sapi besar tetap hadir di sekitar makam setiap hari, memberi kesan bahwa makam itu bukan sekadar tempat peristirahatan, tetapi sumber energi positif yang mengalir ke seluruh desa. Warga desa menyalakan lampu lilin kecil di makam saat malam tiba, sambil memanjatkan doa agar kebaikan Raka terus menyebar. Beberapa pengunjung yang tinggal lebih lama di desa melaporkan pengalaman unik. Ada yang merasa sakit hilang setelah mandi di sungai, ada yang merasa hatinya tenang setelah menyentuh tanah di ladang, dan ada yang merasakan kedamaian luar biasa saat berada di dekat hewan-hewan yang menjaga desa. Mereka yakin bahwa energi yang ada di desa ini bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi manifestasi dari kebaikan hati Raka yang terus hidup. Kebiasaan baru mulai muncul. Setiap pagi, warga desa dan pengunjung bersama-sama menanam pohon, merawat tanaman obat, dan memberi makan hewan. Anak-anak kecil mengumpulkan dedaunan dan ranting untuk burung-burung kecil, sementara orang dewasa membersihkan sungai agar tetap jernih dan sehat. Semua kegiatan itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap perbuatan baik memberi dampak nyata pada lingkungan sekitar. Tetua desa, Suryono, merasa bangga melihat desa berkembang. Raka telah mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak hanya memberi manfaat langsung, tetapi juga menciptakan efek yang berkelanjutan. Alam dan manusia dapat hidup selaras jika hati murni, ujarnya. Ibunda Raka menundukkan kepala, mengusap air mata sambil tersenyum, menyadari bahwa putranya telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Fenomena keajaiban terus muncul. Hujan ajaib turun dengan lembut, membawa berkah ke seluruh desa. Sawah menjadi lebih subur, ternak lebih sehat, dan pohon-pohon yang ditanam baru mulai tumbuh dengan cepat. Bahkan tanaman obat di hutan sekitar desa kini berkembang subur, memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada malam hari, langit desa dipenuhi bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Beberapa elang tampak terbang di antara cahaya bintang, menyalakan cahaya alami di desa. Sapi-sapi tetap berjaga di sekitar makam,
seakan memastikan energi positif tetap stabil. Warga desa percaya bahwa desa mereka kini menjadi pusat energi kebaikan, tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya belajar untuk hidup harmonis. Keajaiban desa ini juga menginspirasi perubahan di desa-desa sekitar. Beberapa pengunjung kembali ke kampung halaman mereka dengan membawa pelajaran dari desa Raka. Mereka menanam pohon, merawat hewan, dan menolong tetangga. Lambat laun, desa-desa lain mulai mengalami perubahan kecil, efek dari teladan kebaikan yang ditinggalkan oleh Raka. Ibunda Raka menatap langit malam dari depan rumahnya. "Nak, kau melihat semua ini dari sana, kan? Desa ini berkembang, manusia dan hewan hidup selaras, dan kebaikanmu menyebar kemana-mana. Kau telah meninggalkan warisan yang abadi," bisiknya pelan. Dan di kejauhan, sekumpulan elang mengepakkan sayap mereka, seolah memberi jawaban bahwa energi kebaikan Raka akan terus hidup, mengilhami setiap makhluk yang ada, dan menandai desa sebagai tempat yang diberkati. Desa itu kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol universal bahwa kebaikan hati dapat mengubah dunia. Setiap elemen, manusia, hewan, tanaman, air, tanah, dan udara, seolah bekerja bersama dalam harmoni, menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh berkah. Raka mungkin telah pergi, tetapi jejak kebaikannya hidup selamanya, menembus batas manusia dan alam, menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Waktu terus berjalan, tetapi desa kecil itu tetap hidup dalam keajaiban yang tak pernah surut. Nama Raka kini tidak hanya dikenal di desa sendiri, tetapi juga di seluruh wilayah sekitar. Setiap orang yang datang ke desa ini tidak sekadar ingin menyaksikan fenomena luar biasa, tetapi juga belajar tentang kebaikan hati, kepedulian, dan harmoni dengan alam. Desa ini telah menjadi simbol universal bahwa satu manusia dengan hati murni mampu mengubah dunia. Sawah-sawah desa kini menghasilkan panen yang melimpah sepanjang tahun. Tanaman tumbuh subur, berwarna hijau keemasan, dan berbunga serta berbuah secara alami. Warga yang menanam padi, jagung, sayuran, dan pohon buah selalu merasakan energi hangat mengalir dari tanah ke tangan mereka. Beberapa petani yang dulu miskin kini mampu hidup sejahtera berkat hasil panen yang konsisten. Mereka selalu bersyukur dan mengingat Raka, pemuda yang hatinya murni dan selalu menolong tanpa pamrih. Ribuan elang masih terbang di langit setiap hari, membentuk formasi indah dan simetris. Beberapa elang mendekat ke rumah warga, bertengger di pohon tinggi, dan memantau kehidupan desa. Kehadiran mereka bukan hanya simbol perlindungan, tetapi juga pengingat bahwa kebaikan hati yang tulus selalu dihargai oleh alam. Sapi-sapi yang mengikuti prosesi pemakaman kini menjadi bagian dari keseharian desa. Mereka menjaga ladang, mengawasi anak-anak yang bermain, dan memberikan rasa aman bagi warga yang bekerja di sawah atau kebun. Interaksi antara manusia dan hewan telah menjadi simbol harmoni yang unik. Anak-anak desa belajar memahami bahasa tubuh sapi, burung, bahkan ikan di sungai. Mereka meniru kebaikan Raka dengan menolong hewan yang sakit atau terluka, merawat tanaman, dan membantu tetangga. Ibunda Raka sering duduk di depan rumahnya, melihat desa yang berkembang, sambil meneteskan air mata bahagia. "Nak, kau meninggalkan dunia ini, tetapi kebaikanmu hidup selamanya. Kau melihat semua ini, kan? Desa menjadi makmur, manusia dan hewan hidup selaras, dan alam selalu memberkati kita," bisiknya pelan. Kehidupan di desa semakin harmonis. Sungai mengalir jernih, penuh ikan dan tanaman air yang sehat. Hujan turun secara ajaib, hangat dan lembut, memberikan berkah bagi ladang, kebun, dan tanaman obat. Tanah desa menjadi subur, tanaman obat tumbuh melimpah, dan hewan-hewan selalu sehat.
Setiap warga yang menyentuh tanah, air, atau tanaman merasakan energi positif yang menenangkan. Mereka menyadari bahwa kebaikan hati Raka kini telah menjadi energi abadi yang menjaga desa dan semua makhluk hidup di dalamnya. Desa menjadi tempat belajar bagi banyak orang dari luar. Guru, ilmuwan, dan pengunjung datang untuk mempelajari fenomena yang terjadi, tetapi mereka juga belajar nilai moral, bahwa kebaikan hati tidak hanya memberi manfaat pada manusia, tetapi juga mengalir melalui alam, hewan, dan kehidupan sehari-hari. Setiap pengunjung yang datang pergi dengan hati damai, terinspirasi untuk menebar kebaikan di tempat asal mereka. Suatu hari, desa mengadakan peringatan tahunan untuk mengenang Raka. Warga desa menyalakan lilin di makam, menaburkan bunga, dan mengadakan doa bersama. Ribuan elang terbang di langit, membentuk lingkaran di atas desa, sementara sapi-sapi berdiri mengelilingi makam, memberi rasa aman dan damai. Warga desa menyadari bahwa Raka telah meninggalkan warisan yang lebih besar daripada harta dunia, warisan kebaikan hati dan keharmonisan hidup. Anak-anak desa membacakan kisah hidup Raka. Mereka menceritakan bagaimana Raka menolong hewan, menanam pohon, menjaga ladang, dan menolong tetangga tanpa mengharap imbalan. Cerita itu membuat para pengunjung yang hadir menangis terharu. Mereka belajar bahwa kebaikan yang sederhana, jika dilakukan dengan hati tulus, mampu menciptakan efek yang abadi dan mengubah dunia sekitar. Fenomena alam pun semakin menakjubkan. Burung-burung langka kembali berkicau merdu di pagi hari, cahaya matahari menembus embun yang bercahaya di sawah, dan sungai tetap jernih dengan ikan yang melimpah. Bahkan angin yang berhembus terasa hangat dan lembut, membawa aroma bunga dan kesegaran dari hutan sekitar. Semua ini memberi warga desa rasa aman, damai, dan bahagia. Seorang pengunjung dari kota, Dr. Andika, berkata, "Saya tidak pernah menyaksikan fenomena seperti ini. Alam, manusia, dan hewan hidup dalam harmoni sempurna. Semua ini berawal dari satu hati yang tulus, Raka. Ini adalah pelajaran terbesar bagi umat manusia." Kehidupan desa kini menjadi legenda. Desa Raka dikenal sebagai desa ajaib, tempat di mana setiap manusia dan hewan hidup selaras, di mana alam memberi berkah, dan di mana kebaikan hati menjadi energi yang mengalir tanpa henti. Warga desa menanam pohon, merawat ternak, dan menolong satu sama lain, meniru teladan Raka. Anak-anak tumbuh menjadi generasi yang peduli, sabar, dan bijaksana. Ibunda Raka duduk di makam, menatap langit malam penuh bintang, dan tersenyum. "Nak, kau telah mengubah dunia ini, satu desa, satu hati, satu makhluk pada satu waktu. Alam, manusia, hewan, semuanya mengenalmu, semuanya merasakan kebaikanmu." Sekumpulan elang mengepakkan sayap di langit malam, seakan menjawab bahwa warisan Raka akan hidup selamanya, memberi inspirasi bagi setiap makhluk yang ada. Masyarakat desa menyadari bahwa desa mereka kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol universal dari kebaikan hati yang mampu menembus batas manusia dan alam. Desa ini menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya tentang pertanian atau hewan, tetapi tentang nilai-nilai kehidupan, kebaikan, kepedulian, empati, dan harmoni dengan alam. Setiap kali matahari terbit, sawah berkilau, burung-burung berkicau, dan sapi-sapi bergerak damai, warga desa tersenyum. Mereka tahu bahwa setiap senyuman, setiap perbuatan baik, dan setiap tindakan peduli yang dilakukan Raka kini telah menjadi energi abadi. Desa itu menjadi tempat di mana legenda hidup tentang seorang pemuda dengan hati murni yang mampu mengubah dunia hanya dengan kebaikan, tidak pernah pudar. Pada akhirnya, Raka mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi jejak kebaikannya hidup selamanya, mengalir melalui manusia, hewan, dan alam.
Desa itu kini menjadi bukti nyata bahwa satu hati yang tulus mampu menebar berkah, mengubah lingkungan, dan mengilhami generasi-generasi berikutnya. Desa Raka bukan sekadar tempat di peta, tetapi simbol kehidupan harmonis yang abadi, warisan yang tak akan pernah hilang, dan inspirasi bagi siapa saja yang percaya bahwa kebaikan hati mampu mengubah dunia.